The mistress can hold the baby, but birth mother cannot touch the baby, cannot feed the baby, cannot even go near the baby. Ini adalah benar-benar penculikan dan masuk unsurnya, kita bisa melakukan laporan dan upaya hukum untuk bisa dikembangkan di dalam proses penyelidikan. Yang paling diutamakan di dalam pemutusan hubungan perkawinan adalah juga hak atau kepentingan terbaik bagi anak. Video perebutan anak yang viral di media sosial mendapat reaksi beragam dari sejumlah kalangan. Dalam kejadian tersebut, seorang wanita warga negara asing atau WNA asal Korea Selatan yang diketahui bernama Amy terlibat perebutan anak dengan suaminya di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta Selatan. Dan yang mengejutkan, dalam perebutan anak tersebut melibatkan salah seorang pedangdut sekaligus artis Indonesia bernama Tisha Erni. Sosok Tisha Erni pun ramai mendapat banyak kecaman lantaran dirinya tidak hanya dituding merebut suami orang, tetapi juga disebut-sebut menjadi dalang di balik perencanaan memisahkan anak dari ibu kandungnya. Ia, sang pedangdut, disebut sebagai wanita simpanan dari Eden Wong yang merupakan suami dari Amy. Melalui akun media sosial pribadinya, Amy menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, tampak suami Amy membawa pergi anaknya bersama selingkuhannya itu. Melalui akun media sosial pribadinya, Amy menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, tampak suami Amy membawa pergi anaknya bersama selingkuhannya itu. Melalui media sosial juga, Amy meminta dukungan dan bantuan dari sejumlah pihak, seperti polisi, KPAI, dan Komnas Perempuan. Tidak hanya itu saja, Amy juga memohon pada pengacara kondang Hotman Paris agar tidak menolong suaminya yang merupakan pebisnis cukup sukses. Dan seperti inilah kesedihan Amy yang terus berjuang untuk mendapatkan anaknya yang dibawa pergi oleh suami dan selingkuhannya. Pada saat kejadian juga nggak tahu kalau itu soal yang beredar sekarang ya gitu. Kita nggak bisa kasih statement apa-apa gitu. Itu sih dan tindakan kami pada saat kejadian itu kan hanya meredam keributan gitu loh. Jadi kita nggak tahu yang mana ibunya, kita juga nggak tahu permasalahannya apa gitu. Intinya adalah pada di hari tersebut kita pengen pasien yang lain tidak terganggu, makanya kita pingin meredam keributan tersebut gitu. Karena kan kalau kita lihat videonya memang sangat ribut ya gitu. Jadi kita juga bingung nih, ini masalahnya apa gitu. Jadi itu tadi kita nggak tahu ibunya yang mana, permasalahannya apa, seperti itu. Harusnya masalah keluarga yang mereka selesaikan lah gitu. Kami dari Brawijaya memang kayaknya belum bisa mengeluarkan statement apa-apa karena kita juga nggak tahu masalahnya, kita nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah gitu ya, karena yang kita tahu adalah adanya keributan aja di lokasi dan kita hanya pingin meredam keributan supaya pasien-pasien yang lain tidak terganggu gitu. So as you saw my video last Friday, I saw them in the hospital. That was the first time I saw my baby and my elder daughter since 21st January. That was the first time I saw them. The moment I saw Tisha Erni holding my baby, I just couldn't hold. What on earth? The mistress can hold the baby, but birth mother cannot touch the baby, cannot feed the baby, cannot even go near the baby. I just wanted to hold my baby so much, but they stopped me. I begged them, at least let me feed the baby, but everything was no. They hired the police and security guard to escort them to go back home.
before they going back. I was allowed to see the baby's face for 5 minutes from the distance. I couldn't go even near. I'm Amy. Thank you so much for your support on Twitter and all medias. I'm very helpless because my husband Aiden Wang and his mistress Tisha Ernie, they kicked me out of a family house. They took all our savings. Most importantly, they took away my 4 kids, including my 4-month-old full breastfeeding baby. I feel very scared. My husband is top guy in Dubai Port. Dubai Port, we're Indonesia. He has all the resources and all the high connections. What am I? I'm nobody. I have nothing. I have a nobody. I don't know what they're gonna do to me. I'm really scared. Back home in Paris, I just got the confirmation from your assistant, Mrs. Putri, that you are representing my husband and his company. Is it true? Please, please, please don't represent them. Please help me. Can't you see what I want is just getting the kids? Are you helping them for what? I just got shocked. Please help me, not them. Mrs. Hoffman, Mr. Hoffman, please. I am looking for the help from Indonesian institutions to get back my kids. I have contacted the police, KPAI, Singapore and Korean embassy, but I couldn't get much help. I hope through this media exposure, they can help me to find some way to get back my kids, please. Kasus yang diajukan oleh seorang perempuan warga Korea yang mengadukan bahwa suaminya dan anaknya ini kemudian memiliki hubungan dengan seorang perempuan di Indonesia. Ini juga menjadi perhatian dari Komnas Perempuan karena ia kemudian menghubungi Komnas Perempuan melalui media sosial. Saat ini kami sedang berusaha untuk berkontak lebih lanjut sehingga bisa melakukan pendalaman kasusnya setelah menerima pengaduan yang ia sampaikan. Nah, terkait kasus serupa ini sebetulnya beberapa kali telah dilaporkan kepada Komnas Perempuan ketika perkawinan tidak berakhir dengan situasi yang baik ya, dan terjadi silang rebut anak gitu. Tetapi seperti apa sebetulnya dulu perkara kasus ini tentunya sekali lagi perlu menunggu hasil pendalaman kami. Tidak bisa kami jawab serta-merta karena kita perlu sama-sama memeriksa dulu kasusnya seperti apa. Saya bisa menjawab bahwa tidak bisa serta-merta karena juga ada kasus-kasus di mana misalnya pihak D ini tidak pernah tahu bahwa pihak yang lain telah punya pasangan yang lain atau belum selesai proses hukumnya atau mempunyai persoalan-persoalan lain dengan pihak pertama. Gitu. Jadi ya, tidak ada jawaban yang langsung bisa saya sampaikan kecuali untuk mengatakan bahwa tunggu kami melakukan pendalaman kasus dulu. Pada kasus-kasus perebutan anak, jadi ini bukan kasus perselingkuhannya ya, tapi perebutan anak, biasanya Komnas Perempuan akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia karena memang seperti yang saya sampaikan, yang paling diutamakan di dalam pemutusan hubungan perkawinan adalah juga hak atau kepentingan terbaik bagi anak. Nah, terkait dengan kasus perselingkuhannya sendiri, itu nanti bisa dilihat berdasarkan pendalaman kasusnya. Bisa jadi yang dihadapi adalah persoalan perselingkuhan yang bisa masuk ke dalam kategori kekerasan psikis di dalam undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Atau juga bisa jadi dia adalah kejahatan terhadap perkawinan yang telah diatur di dalam undang-undang KUHP kita atau Kitab Hukum Pidana.
di Indonesia. Nah, jadi ini akan sangat tergantung pada pendalamannya, tetapi juga yang sangat penting dipastikan adalah apa yang diinginkan oleh korban dalam penyelesaian kasusnya. Tidak ada. Nah, ini sangat penting dipahami bahwa di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini, sebetulnya hak untuk bebas dari kekerasan dan bebas dari diskriminasi itu diberlakukan pada semua orang. Jadi kalau di konstitusi kita itu ada yang disebut dengan hak semua orang, setiap orang, tapi juga ada hak warga negara dan ada hak penduduk. Jadi ini 3 hak yang sebetulnya, dan juga bahkan ada hak komunitas ya, hak masyarakat, masyarakat adat gitu. Nah, jadi ini tentunya hal yang harus kita sama-sama upayakan agar ada pemenuhannya. Komnas Perempuan juga telah menerima beberapa pengaduan kasus sebelum ini terkait dengan warga negara asing. Tidak ada, kalau dalam arti apakah akan mendapatkan perlakuan khusus karena dia warga asing, ini sangat tergantung dengan kasusnya dan karena juga undang-undang yang mengikatnya bisa jadi berbeda dan peraturan-peraturan yang ada. Tetapi jika yang dimasukkan adalah keistimewaan tertentu, bagi Komnas Perempuan sih sebetulnya kami melayani siapapun yang datang. Hanya sekedar ngejak konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi.com. Nama Tisha Erni bukanlah sosok asing di panggung hiburan tanah air. Tisha Erni namanya mulai melejit saat tampil sebagai penyanyi dangdut dan pemain sinetron. Sepanjang perjalanan karirnya, berbagai pekerjaan pernah dijalaninya. Dan di panggung hiburan, terutama sebagai pemain dalam serial sinetron Lah, Tisha Erni sukses menapaki puncak karirnya. Dan jauh sebelum kasus perebutan anak yang membuat namanya disorot, sosok Tisha Erni juga sempat diisukan menjadi orang ketiga dalam retaknya rumah tangga Sule dan Natalie kala itu. Lantas seperti apa sosok Tisha Erni di mata rekan sesama artis? Dan seperti apa pula pandangan pakar hukum melihat peristiwa perebutan anak antara Emmy yang merupakan warga negara asing dengan suami dan selingkuhannya? Kaget sih ya, kita semuanya sih nggak nyangka ya, kan kita tidak pribadinya masing-masing pemain kan, kalau di luar kita nggak ada yang tahu, kita ketemunya di lokasi, ketemunya saat itu juga, kita taunya hanya profesional aja kerjaan, tidak bertanya tentang, oh dia ini begini, dia begini, enggak. Kalau untuk di lokasi sih kita semua baik-baik aja ya, cuman memang tidak pernah bertanya tentang pribadi masing-masing. Kita hanya ketika sudah sampai di lokasi ya kita kerja aja, entah apa di luar dia kegiatannya apa kan saya nggak pernah tahu gitu, nggak pernah mau nanya-nanya kalau saya mah. Iya bang. Baik-baik aja sih di lokasi mah. Rata-rata semua ya open semua ya, baik-baik aja kita ya sebagai sama-sama main ngobrol aja, nggak ada lebih daripada itu, nggak ada sih, nggak ada sesuatu yang ganjil, yang aneh gitu, nggak ada. Kalau saya melihat dari perspektif hukum, kita melihat bahwa dugaan tindak pidana ini adanya di Indonesia, yang melibatkan juga orang Indonesia. Tentunya kalau kita ingin melakukan upaya hukum, artinya memberikan suatu minta kepastian hukum terhadap kasus yang ada di Indonesia, tentunya dan ada orang Indonesia, boleh-boleh aja asal kita mempunyai dasar untuk membuat suatu laporan itu kuat, dia memberikan suatu legal standing terhadap anaknya, bahwa itu adalah benar anaknya, hasil perkawinan yang sah tentunya di negaranya, dan memberikan bukti-bukti yang cukup kuat ya. Apalagi dia juga punya hak asuh terhadap anak, tentunya ini adalah benar-benar penculikan dan masuk unsurnya, kita bisa melakukan laporan dan upaya hukum untuk bisa dikembangkan di dalam proses penyelidikan agar bisa dipanggil para pihak itu yang membolari, kita dicari dan dilakukan pemeriksaan seperti itu.
Hingga kasus ini benar-benar bisa melihat dari sudut pandang yang benar dua arah, artinya antara suami yang membawa lari dan ibu kandung yang merasa dicuri atau diculik anaknya oleh ayah dan pelakornya, seperti itu. Kalau saya lihat di sini memang cukup viral dan memang dia bisa menunjukkan ya bahwa bukti-bukti yang dia punya dari negara Korea, tentunya ada perwakilan dari negara Korea Selatan, bahwa dia adalah benar ibu kandung, benar mempunyai perikatan suami istri yang sah, tentunya mempunyai dasar kuat ini. Nah, tentu bisa untuk mempunyai kepastian hukum untuk bisa dijadikan laporan di Indonesia, sehingga akan ditindaklanjuti tentunya oleh peradilan di Indonesia, karena ini menyangkut ada orang Indonesianya ya, bersama-sama ikut membawa, soalnya menggendong juga membawa itu anak itu kan sebenarnya nggak boleh ya, karena bukan ibu kandungnya secara itu, apalagi dia juga tidak mempunyai ikatan suami istri yang sah. Pertama adalah kasus kalau itu ada penganiayaan 351 atau 352. Yang pertama ada pukulan atau penganiayaan terhadap ibu kandung daripada anak-anaknya. Yang pertama, yang kedua itu adalah pasal penculikan terhadap anak ya, anaknya sendiri, itu pasal 328 KUHP yang berlaku saat ini, itu pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 2003 yang sudah berlaku setelah diundang-undangkan 3 tahun ya. Nah, ini pasalnya juga jelas di sini, hukumannya juga jelas, 12 tahun penjara, cukup berat. Dan juga pasal 284 yaitu perzinahan, undang-undang perzinahan, di mana pasal ini juga ya walaupun tindak pidana ringan ya, di bawah 5 tahun pasalnya, cuman ya ini juga ada hukumannya tentunya, menjadi selain juga harus dilakukan upaya-upaya itu tadi, karena sebelum kita merajuk kepada itu semua dugaan-dugaan tindak pidana tersebut juga harus dibuktikan lah dengan berbagai fakta dan bukti ya yang cukup kuat tentunya, baru kita bisa menentukan nih pasal mana yang bisa dijerat seperti itu. Dan di situ kita melihat dari fakta yang kelihatan memang dia tidak mau diambil, dia lari karena histeris. Nah, itu kan belum pendalaman. Artinya kasus ini belum didalami. Sebenarnya ada apa sih di balik ini kan gitu. Tentunya kalau kita melihat suatu proses kejadian hukum, kejadian tindak pidana hukum ini, kita belum mendalami kalau belum ada proses penyelidikan. Makanya itu kalau memang mau untuk bisa dilaporkan kasus ini dengan bukti-bukti yang cukup kuat untuk bisa dijadikan laporan, tentunya nanti proses penyelidikanlah yang bisa melihat bahwa anaknya ini nanti unit PPA ya, perlindungan anak, yang bisa melihat nih anak ini kok bisa nyaman dengan bapaknya, atau mungkin karena posisi dia sangat histeris, bapaknya juga mendoktrin hal-hal yang kurang baik kepada anaknya. Tentunya anaknya juga, anak tuh kan seperti kaset kosong tuh, ibaratnya masih belum terkontaminasi. Apabila dimasukkan hal-hal yang kurang baik terhadap ibunya pun, anak akan mengikuti juga dengan keadaan yang didoktrin ya, seperti apa maunya gitu. Nah, ini kita juga harus lihat dari sudut pandang mana, atau dia tertekan atau tidak. Nah, itu juga harus lihat dari segi psikis anaknya. Mungkin anak ini kan broken home. Nah, bapaknya mendoktrin terus bahwa ibunya jahat atau bagaimana. Nah, ini juga lihat apakah benar ibunya jahat atau doktrinan daripada ayahnya. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua.
Video perebutan anak yang viral di media sosial kini menjadi perhatian banyak orang. Tidak sedikit netizen yang mendukung Amy dan mengecam suaminya, Eden Wong, yang tega merebut anak-anaknya dari ibunya. Lebih parah lagi, perebutan bayi dilakukan bersama selingkuhannya yang merupakan artis Indonesia. Sejumlah kalangan pun turut angkat bicara setelah Amy memviralkan tindakan suaminya serta selingkuhannya melalui media sosial pribadinya. Amy berharap anaknya dapat kembali ke pangkuannya. Lantas seperti apa tanggapan Bunda Rosmini melihat kejadian tersebut, terutama dalam aspek psikis si anak yang melihat kedua orang tuanya terlibat konflik? Kalau saya melihat bahwa pada waktu ada suatu masalah di dalam suatu rumah tangga, itu pasti automatically akan bisa berdampak kepada perkembangan anak selanjutnya. Tetapi berapa besar pengaruhnya itu sangat tergantung bagaimana anak-anak ini mempersepsikan masalah itu. Jadi misalnya kalau kita lihat masalah tentang misalnya perceraian orang tua, di umur misalnya 10 tahun akan beda mungkin efeknya kepada kakaknya yang lebih besar misalnya gitu, atau untuk adiknya yang masih bayi gitu akan beda. Misalnya yang masih bayi belum merasakan apa yang terjadi dan tidak memikirkan tentang kedepannya seperti apa karena masih bayi. Tapi bagi anak yang sudah besar, mungkin sudah ada pengalaman hidup dan sebagainya, itu bisa kemudian melihat sesuatu itu menjadi lebih heboh daripada yang sebelumnya. Ya, kalau mereka melihat, biasanya mereka akan mengalami sesuatu di mana kita nggak pernah tahu ya Mbak, apakah kedepannya dia akan jadi baik-baik saja atau tidak. Tetapi intinya pada waktu dia mengalami hal tersebut, anak itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, ada timbul kecemasan, ketakutan dan sebagainya, gitu. Dan ini yang harus dijelaskan kepada anak itu pada nantinya bahwa apapun yang terjadi mungkin kasih sayang orang tua tidak akan kemudian berkurang atau apa gitu. Nah, yang kita masih tidak tahu bagaimana anak ini mempersepsikan situasi itu. Misalnya anaknya teriak-teriak pada itu, teriaknya mungkin karena takut adiknya diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan dia. Dia teriak karena takut, misalnya karena ibunya atau bapaknya dengan suara tinggi gitu. Jadi hal ini yang ketakutannya kita belum tahu nih, lebih kepada situasinya atau karena suara keras yang membuat dia tahu kalau orang suaranya keras teriak-teriak itu biasanya marah gitu Mbak. Nah, bahwa ini akan berdampak kepada anaknya kemungkinan besar iya. Tapi seberapa besar dampaknya itu yang belum kita bisa prediksi dari sekarang. Jadi kalau misalnya kita tahu anak mengalami masalah ya, dan kemudian mempunyai habis trauma itu misalnya tidak mau makan, tidak mau tidak hanya mau makan tapi kemudian berdampak kepada sosialisasinya, tidak mau bicara dengan jelas, mundur perkembangannya yang tadinya tidak ngompol jadi ngompol lagi. Nah, itu mesti kemudian mendapatkan bantuan dari profesional. Nah, kalau bantuan dari profesional itu pasti kan akan dilihat secara karena ini anak-anak menggunakan teori-teori yang terkait dengan anak-anak tergantung usianya. Dan itu yang kemudian kita lihat bahwa anak ini akan nanti misalnya mendapatkan intervensi, misalnya bagaimana cara mengatasi ketakutannya dia, misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya orang tua itu kalaupun punya masalah harus mengedepankan juga kepentingan anak. Karena kadang-kadang yang dikedepankan adalah kepentingan orang tua, di mana dia kemudian melihat bahwa oh iya, ini kan saya maunya begini, jadi anak harus ikut gitu. Nah, itu cara berpikir yang mungkin salah. Kalaupun antara bapak dan ibu akan misalnya bercerai atau ada satu masalah, itu harus juga dipertimbangkan apa yang akan terjadi pada anak-anaknya. Jadi berpikirnya itu 2 atau 3 kali lebih dalam daripada hanya sekedar kalau misalnya ini seorang laki dan perempuan jadi suami istri terus belum punya anak, ya mungkin bisa mereka hanya mempertimbangkan mereka berdua aja. Tapi begitu punya anak harus dipertimbangkan juga hal tersebut, karena perceraian itu pasti dampak terbesarnya adalah kepada anak.
Kenapa kepada anak? Karena pada waktu kemudian anak itu mengalami masalah, nanti anak itu dari persidangan dibagi, misalnya yang ada yang ikut ibunya, ikut bapaknya, atau pada waktu ikut ibu dijelek-jelekan bapaknya, atau waktu ikut bapak dijelek-jelekan ibunya, itu bisa berdampak pada perkembangannya. Sehingga kalau menurut saya hal-hal ini yang harus dipikirkan dulu oleh orang tua. Betul bahwa perkawinan tidak bisa diteruskan hanya karena sekedar memikirkan anak. Tetapi bahwa itu harus menjadi bahan pemikiran juga bagi orang tua yang ingin bercerai atau punya masalah, itu wajib hukumnya. Selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.